5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa YouTubers yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada pada hari yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Asyura, yang dimana di dalamnya itu mengalami beberapa kejadian dari sejarah-sejarah masa lampau, yaitu sejarah-sejarah baik itu suka maupun duka, dan itu diabadikan dalam kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama, baik itu sukanya diselamatkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalamnya juga ada duka, yaitu peristiwa terbunuhnya salah satu cucu kesayangan Nabi, yaitu Imam Hussein di tanah Karbala. Makanya di Gorontalo ada yang namanya tradisi yang mengabadikan itu dengan memakan satu cookies atau kue yang dinamakan apangi, yang di dalamnya ya apan colo, yang namanya ada apangi dan gula merah. Untuk itu saya sudah menghadirkan salah satu narasumber yang kontemporer maupun yang luar biasa juga dalam aktivis. Maka saya akan menyapa dulu salah satu aktivis ini, namanya Wahab Nasaru, ya, aktivis Serikat Islam, baru pengikut NU, warga Muhammadiyah, Dan alumni HMI. alumni HMI. Oke, jadi kita dengarkan dulu prolog dari beliau berkenaan dengan Hari Asyura. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Gorontalo yang saya cintai, dimanapun Anda berada. Jadi memang Hari Asyura ini memang salah satu hari besar dalam kalender umat Islam, ya, di mana banyak kejadian-kejadian besar yang itu memiliki makna pesan bagi umat manusia. Jadi seperti diselamatkannya Nabi Nuh, Nabi Yunus, ya, dari kerusakan, kemudian Nabi Ibrahim dari api pembakaran, dan ada juga peristiwa tragedi Karbala, di mana cucu Nabi Muhammad, yaitu Imam Hussein, terbunuh dengan tragis. Jadi memang hari Asyura ini atau 10 Muharram itu diperingati oleh seluruh umat Islam di muka bumi, dan salah satunya di Gorontalo. bumi Gorontalo, di Serambi Madinah. Serambi Madinah. Apa makna filosofis yang kita bisa ambil dari perayaan Asyura ini sebagai Ya. Jadi memang 10 Muharram atau hari Asyura di Gorontalo itu tradisi kuno Gorontalo. Sudah lama, ya, dari zaman kerajaan-kerajaan Islam di Gorontalo, ya, memang sudah melaksanakan tradisi Asyura ini atau 10 Muharram, Pak. Itu. Dan kita bisa melihat jejak-jejak arkeologi kebudayaan itu di masjid-masjid tua Gorontalo. Masjid yang belum jadi modern atau direnovasi atau masjid baru. Kalau masjid-masjid klasik di Gorontalo itu setiap bulan Muharram, menjaga tradisi. ya, mereka sudah badikili atau membacakan doa. Jadi kayak doa tapi berbahasa Gorontalo. Ada kan banyak itu yang Ya. Teh Hussein, Teh Muhammadiyah, begitu. Kita bisa dengar itu di masjid-masjid klasik di Gorontalo. Dan salah satu peninggalannya juga itu kue tadi, kue apani atau apang solo. Jadi penimbulan dari gula merah dan beras putih. Beras putih. Jadi merah dan putih. Jadi Kesucian. putih itu suci, arti yang suci, dan merah itu gula merah itu simbol keberanian. Jadi keberanian dalam mempertahankan prinsip-prinsip kesucian. Ini adalah pesan untuk orang Gorontalo. Ini pesan untuk orang Gorontalo, dan pesan juga untuk orang Indonesia, dan pesan untuk seluruh manusia di muka bumi, dimanapun dia berada, agar tetap menjalankan tradisi kesucian dan keberanian. Ya, yang jadi pertanyaan, apakah tradisi Asyura ini alamatnya itu orang-orang Syiah? Apakah hanya orang Syiah yang berhak untuk merayakan Asyura atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita bilang Syiah Sunni,
itu sudah tidak ada lagi kalau kita masuk dalam tradisi Asyura untuk memperingati Imam Hussein. Karena Sunni juga itu kan dari, kalau kita melihat beda ya, Sunni ini banyak mazhab juga, ada yang dibentuk oleh rezim politik, ya juga ada juga yang dibentuk oleh rezim politik. Jadi kita tidak terjebak di situ. Ya. Soalan Sunni Syiah. Di Karbala saja makam Imam Hussein itu, Ya. orang Kristen juga ziarah Asyura. Asyura. Ya, karena melihat cucu Nabi Muhammad ini, Imam Hussein ini adalah orang yang benar. Orang yang benar. Orang yang benar. Mereka tahu mana orang yang benar, yang baik, dan mana orang yang zolim. Zolim ya. Di zaman itu dan di zaman saat ini. Tapi ada yang berkata-kata begini Pak, merayakan Asyura itu merayakan apa dulu? Sakit hati atau dendam yang membara atas terbunuhnya cucu Nabi. Itu narasi seperti itu kira-kira bagaimana menurut Pak Wahab Nasaru? Ya kalau saya lihat itu wajar-wajar saja ya. Jadi memang setiap orang memang mentafsir kejadian Asyura ini 10 Muharram itu dengan berbeda-beda versinya. Itu loh. Dan itulah umat Islam. Mazhab ini kan banyak sekali. Mazhab Islam ini banyak sekali. Itu. Jadi sehingga antar mazhab ini menafsirkan peristiwa Asyura itu beda-beda. Nah, yang salah itu kalau saling menyalahkan dan merasa benar tafsirnya. Tapi Tapi memang kalau kita lihat pada sejarah, umumnya, secara umum ulama-ulama itu memang banyak membenarkan ya memang Imam Hussein lah yang benar. Orang-orang yang membunuhnya itu adalah orang-orang yang zolim. Jadi jangan dibela orang-orang zolim. Itu aja kan. Kalau kita mengikut Nabi Muhammad ya kita harus juga mengikuti Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kan ada dalam nas Al-Quran, ya. Al-Quran, dan itu memang pesan khusus Nabi. Ya Allah menjaga. Ya, innama yuridullah ayudhiba ankum rijsa Ya. ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya. Jadi Allah itu menginginkan untuk kemurnian kesucian di dalam diri Ahlul Bait. Jadi artinya di sini Bapak Wahab Nasaru ini menyatakan bahwa jangan sekali-kali merupakan sejarah ya. Sejarah itu adalah peristiwa besar ya. Ya karena memang peristiwa Imam Hussein itu adalah pesan hingga akhir zaman, tidak pernah akan hilang walaupun mau dihilangkan oleh rezim-rezim penguasa tertentu. Ya. Dia akan terus abadi hingga hari kiamat karena itu sudah pesan Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kita melihat Asyura ini 10 Muharram, tradisi-tradisi kayak di Bengkulu Tabut Hussein, atau kemudian di Padang, atau kemudian di Gorontalo, atau kemudian di provinsi manapun di Indonesia, itu memang dia lebih condong dari simbol-simbol yang digunakan itu memang mengarahnya pada Imam Hussein. 10 Muharram yang dimaksud di tradisi Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara itu adalah tradisi memperingati tragedi Karbala. meninggalnya Imam Hussein di Karbala. Ya, bukan bisa Nabi Musa, Itu salah ya? Nabi Ibrahim, tidak salah. Tidak salah ya? Tapi memang ada pembelokan rezim Oh, pembelokan fakta atau penguasa tertentu di zaman dulu Iya. hingga saat ini. oh, Jadi kisah Imam Hussein itu dihilangkan, ditutup dengan ya, itu. ditutup. Ini ada kejadian. Ya. Ini harus dibahas juga oleh umat Islam. Cuma ini jangan dihilangkan tradisi kesedihan di tanggal 10 Muharram. Ditutupi dengan itu ya. Ya, Yang paling sama banyak. aja. Kalau ini dihilangkan berarti ini menutupi. Sehingga umat Islam buta akan sejarah Ahlul Bait atau keluarga nabinya. Ini nggak bisa, bahaya. Karena ini pesan kesucian peristiwa Karbala, tragedi Imam Hussein adalah atau perjuangan Imam Hussein atau keberanian Imam Hussein yang hanya 70 orang melawan 4.000 orang. Ya. Itu adalah pesan bagi generasi muda Islam agar berani teguh memegang prinsip kesucian, Meskipun, iman, ya. dan keberanian Meskipun walaupun mati. mati. Ya, dan 70 orang pasukan Imam Hussein bersama beliau itu mati, yang disebut mati syahid. Makanya gelar Imam Hussein itu as-syahid. Asyhadu. Tidak gampang orang mati syahid. Banyak orang itu mati konyol. Iya. Kita ini kalau mati konyol, Ya, mati konyol. bukan mati syahid. Ya mudah-mudahan kita minimal mendekati mati syahid. Jadi mati syahid itu tidak gampang, bos. Karena yang dilihat Allah lihat. Tidak mudah mati syahid. Kita mati dalam memperebutkan duniawi, memperebutkan harta, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan wanita. Imam Hussein bukan memperebutkan itu. Imam Hussein itu mempertahankan kesucian agama Islam dan akhlak karimah, budi pekerti dan keberanian
Itu pesan bagi generasi muda Islam. Kalau itu dihilangkan, diganti dengan kisah-kisah dari Bani Israel atau kisah yang lain, ya 10 Muharram bukan itu maksudnya. Dimaksudkan 10 Muharram dalam tradisi kerajaan-kerajaan Nusantara ya peringatan meninggalnya Imam Hussein, ya, atau keberanian Imam Hussein atau perjuangan Imam Hussein. Jadi kalau sehingga generasi berikutnya itu memiliki mental yang kuat, prinsip yang teguh. apakah kalau diambil makna merah putih itu apakah ada hubungan dengan Husainiyah? Apa maksudnya pengikut Husain? Ya, Indonesia ini warnanya merah putih, itu Husainiyah. ya. Jadi memang tradisi Ahlul Bait di Nusantara udah ratusan tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun lebih, dari kerajaan Perlak Aceh, kemudian Barus, kemudian juga ada di Maluku, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai di Filipina. Ya, Filipina itu ada masjid Imam Hussein di sana. Husainiyah. Iya. Husainiyah. Iya, dan memang banyak, termasuk juga di Gorontalo. Ya. Jadi tradisi-tradisi Ahlul Bait Seperti 40 hari. ya Arba'in. 40. 40. Ya. Kalau di Gorontalo kan ada tradisi pasang paita. Pasang paita Hari itu batu ke-40. nisan. Ya, hari ke-40. Sang mayat itu dilakukan pada hari ke-40. Itu ada makna ya? Ya, itu sama, itu kisahnya memang dari Kepala, tradisi Ahlul Bait, di mana kepala Imam Hussein ini dibawa ke Damaskus saat itu, kemudian dibawa lagi, diambil keluarganya, Diurap ya. ya dibersihkan, kemudian dibawa lagi ke Karbala dan disatukan dengan badannya pas pada hari ke-40. Baru itulah kemudian jadi kepala. Jadi di Gorontalo itu kalau pasang batu nisan paita orang meninggal itu hari ke-40. Jadi Itu makna ya. itu salah Luar satu biasa ya. tradisi Ahlul Bait di Gorontalo ya. Jadi memang orang atau itu kerajaan Gorontalo itu kan memang banyak nasabnya memang terhubung dengan Imam Hussein. Ya, ada juga dengan Imam Hasan. Jadi memang banyak nasabnya memang ulama-ulama di Gorontalo itu dari Husainiyah. Fatimah dan Ali, kemudian Hussein. Ada juga Hasan. Jadi Ini makna yang terkandung ya, Iya, yang jadi- tidak pernah Iya. disebutkan oleh orang-orang dalam literasi keagamaan di ya, karena Gorontalo. di Gorontalo itu banyak orang tua tahu tapi diam. Diam ya. Karena memang Belanda kolonial itu juga menghalang-halangi itu tradisi Oh, seperti begitu itu. ya? Ya, karena bisa membangkitkan semangat keberanian ya. perlawanan, perjuangan dari semangat atau spirit Imam Hussein. Itu Hussein. bagi kolonialisme Belanda dan Takut Jepang itu berbahaya. Jadi kolonialisme menghalang-halangi tradisi Imam Hussein atau Asyura di Gorontalo agar jangan tumbuh kembang. Tambah lagi rezim Orde Baru juga menekan karena memang itu pesan-pesan imperialisme, pesan-pesan dari kelompok Wahabi Ya. yang ingin menghilangkan tradisi Ahlul Bait di bumi Gorontalo, dan itu tidak akan mampu, tidak akan bisa karena ini sudah jadi sumpah adat. Iya, Sumpah adat oleh leluhur lo Gorontalo, dan ini sudah direstui oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bumi Gorontalo akan dijaga. Jadi bumi Gorontalo yang membangun adalah tradisi Ahlul Bait atau tradisi Nabi Muhammad. Itu sampai akhir zaman. Siapa yang menghalang-halangi akan konyol ya. mau mati. Karena ini ada sumpah adat, doa, sumpah doa adat lo Gorontalo, doa, dan itu dikabulkan Allah. Jadi memang Gorontalo itu kalau kita melihat kultur dari cara beragamanya Gorontalo itu memang terlihat ada tradisi-tradisi yang sudah familiar di Gorontalo berkenaan dengan tradisi itu tidak lekang oleh waktu dengan sejarah kematiannya Imam Hussein. Salah satunya itu 40 hari Arba'in ini. Ya, pasang paita. Pasang paita hari Ada- ke-40. Ada juga namanya masjid-masjid tua di Gorontalo itu di samping pengimamannya ada makam ulama. Ada makam ulama. Itu tradisi Ahlul Bait. Tradisi Ahlul Bait. Ya, kalau Wahabi kan tidak mau masjid itu ada kuburan. Nah, makanya dikeluarkan ya. Iya, yang aliran-aliran takfir itu tidak mau. Ya. Mereka sholat di masjid. Berarti orang ikut Muawiyah ya. Mereka Muawiyah. ikut Yazid. Yazid ya. Pembunuh itu. Pembunuh ya. Keluarga Nabi. Diadab itu. Jolim. Jolim, ya, Dan ya. tidak layak di bumi Gorontalo. Akan dilawan oleh masyarakat. Nah, sekarang oleh jadi alam. pertanyaan, apakah Habib-Habib di Nusantara bahkan di Gorontalo itu tahu ini sejarah ini? Tahu kan, tapi kan dia ditekan oleh rejim, oleh Sekarang Orde Baru. sekarang. Oh, sekarang sudah nggak ditekan. Apakah mereka tahu? Sebagian tidak tahu. Oh, sebagian Ya, tidak karena tahu. kan begini, ada Habib-Habib atau Said-Said yang lama. Iya, itu memang tahu. Kan begini, sebagian Habib di Gorontalo ini kan masuk pada abad ke-19. Ya.
Sedangkan kerajaan Gorontalo itu artefaknya itu tahun 1500-an. 1500. Di Masjid Bunto ini sebelah sini. Ya. Masjid Bunto Diau sebelah sini. Ya kan? Nah, ada makam-makam di samping pengimamannya. Itu salah satu peninggalan masjid di kerajaan Islam di Nusantara. kota Gorontalo. Ya. Nah, jadi artefak kerajaan Islam Gorontalo itu yang terdeteksi saat ini di Masjid Bunto. Itu bangunannya diukur bagus. Jadi memang itu masjid kerajaan dan banyak juga di daerah lain di Gorontalo, tapi sebagian sudah musnah. Yang lain itu dikikis oleh kolonialisme. Karena memang ada beberapa daerah di Gorontalo itu yang memberontak terhadap kolonial Belanda, kayak di Batugaan. Nah sekarang jadi pertanyaan, ketika kita merayakan Asyura, kemudian hari ke-40 atau Arba'in yang dinamakan di Gorontalo. Nah, kalau orang katakan bahwa oh ini tradisi Syiah, bagaimana itu kira-kira? Ya, Syiah itu kan hanya bahasa Arab. Bahasa Arab ya? Ya memang kan. Ya Sunni itu juga Syiah. Kalau identifikasi itu secara politik, antropologi politik. Ya. Karena ya itu secara bahasa Arab adalah kata yang disematkan kepada pengikut Ali atau Ahlul Bait. Itu loh, pada cucu Nabi. Nah, itu disebut Syiah. Ya ahli sunnah itu kan pengikut Ahlul Bait. Beda, Wahabi bukan ahli sunnah. Banyak ulama bilang karena sanadnya terputus. Yang ada tidak sampai. Nah, di zaman itu belum ada yang disebut ahli sunnah kayak Sunni, belum ada. Itu zaman belakangan. Ada Sunni itu zaman belakangan. Yang ada itu adalah kelompok pembenci Ahlul Bait yang disebut kaum Nasibi. Nasibi ya? Ya, itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, identifikasi orang-orang kelompok seperti itu. Mereka juga ada yang merawikan hadis. Ya, Imam Bukhari mengklarifikasi itu. Nah, kemudian yang disebut Syiah atau pengikut Ahlul Bait atau pengikut Ali, Hasan, Husain dan pembela yang kuat terhadap Ahlul Bait. Ini kategori Syiah. Jadi ada Nasibi, musuhnya para Ahlul Bait. Khawarij ya? Khawarij itu belakangan. Khawarij itu adalah orang-orang yang murtad atau keluar dari pengikut Ali. Dan mereka merasa benar dan menyalahkan semua. Jadi mereka menyalahkan kelompok lawannya Ali, kemudian juga menyalahkan kelompok pengikutnya Ali dan kelompok-kelompok yang lain. Hanya orang yang benar. Hanya mereka yang benar. Inilah asal muasal takfiri. Wahabi itu ya. Asal muasal takfiri. Wahabi, ISIS dan Sebagainya. sebagainya lah. Komplotan. Dan komplotan bajingannya. Ya begini, oke. Ini kalau kita bahas secara luas, pasti tidak akan habis-habisnya berkenaan dengan hari Asyura, suka dukanya. Memang sukanya itu diceritakan oleh Bani Israel, diselamatkan para nabi. Tapi di cerita para Islam, orang-orang Islam, itu terbunuhnya Imam Hussein terjadi pada 10 Asyura, di mana wafatnya Imam Hussein. Para netizen yang dirahmati Allah, ini kenapa nabi-nabi yang diceritakan selamat di peristiwa 10 Muharram itu kan nabi-nabi dari Bani Israel. Bani Israel. Ya. Sedangkan kita ini umat Islam itu adalah pengikut Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad. Ismailiyah. Ya, dari keturunan Ismail. Kita ini umatnya Muhammad. Ya. Kita bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Yunus, bukan umatnya Nabi Ibrahim. Kita dipertanggungjawabkan pada Nabi kita Muhammad di hari kiamat, di akhirat. Makanya ada namanya syafaat. Nah, makanya lah wajar sebagian besar ulama memperingati peristiwa ini pada keluarga Muhammad, yaitu terbunuhnya cucu kesayangannya Imam Hussein. Bukan pada nabi-nabi Bani Israel itu sebenarnya. Mereka adalah nabi dalam Islam. Jadi itu menutupi ya? Iya. Meskipun ada tapi tidak diangkat. Tidak terlalu diangkat. Tapi kan karena rezim itu terbalik. Ya, terbalik. Jadi kisah pembolak-balikan fakta. Kisah tragis keluarga Muhammad, Nabi Muhammad itu terkubur. Hanya nabi-nabi dari Bani Israel ini yang diangkat, yang sebelah ya, tetangga sebelah lah. Ya. Ini yang malah dominan di umat Islam saat ini di Indonesia, tapi Timur Tengah enggak. Tetap mereka menjaga Imam Hussein. 10 Muharram identifikasinya adalah tragedi Asyura dari Imam Hussein. Jadi bukan yang lain. Jadi aslinya Asyura itu hari duka, bukan hari suka. Ya, hari 10 Muharram bagi umat Islam hari duka. Hari duka. Ya, cuma kan yang diperingati ini yang nabi-nabi dari tetangga sebelah, Musa. Itu kan untuk menutupi dukanya ini. Ada yang bilang ada sengaja, ada yang bilang juga nggak paham sejarah. Ya, tapi memang banyak bilang itu dulu zaman rejim-rejim yang nggak suka terhadap Ahlul Bait itu memang ditenggelamkan sejarah ini. Tapi ternyata tidak bisa. Saat ini malah bangkit. Ya. Itulah
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibantah. Ya. Closing statement. Jadi Hari Asyura itu hari Asyura atau 10 Muharram tentu saja ada suka, cita dan duka. Jadi keduanya memiliki pesan. Sukacitanya adalah syahidnya Imam Husain yang berhasil mempertahankan prinsip kesucian, kebenaran. membela kebenaran dan keberanian. Dan itu Allah Subhanahu wa taala catat. Ya. Karena kita sulit loh mempertahankan prinsip seperti itu ketika Ya. ditawari jabatan, ketika ditawari uang, Serangan fajar, ya, ketika diancam mau dibunuh, kita mungkin akan menyerah. Tapi Imam Husain Tidak menyerah. seperti itu. Dan itulah malaikat semua menangis melihat ada orang yang seperti itu. Oh iya, bertahan dalam Cucu Muhammad, kebenaran. cucu Nabi Muhammad bisa seperti itu. Contoh ya, contoh teladan. Dan semua malaikat dan orang bersuka cita ini adalah peristiwa hebat. Orang bisa mempertahankan imannya, tidak tergoda oleh duniawi, tidak tergoda oleh duniawi. Itu pesan pada kita. Kedua adalah hari duka, ada unsur duka, di mana memang dalam sebuah riwayat yang sahih dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal, di situ disebutkan Nabi memang Terbunuh. Nabi Muhammad berduka melihat tanah Karbala Ya, nangis. yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di situ sangat sedih Ya, melihat mendengar berita dari malaikat Jibril. kepada Nabi Muhammad tentang berita kematian Imam Husain, cucu kesayangannya. Imam Husain saat itu masih kecil. Imam Husain belum tahu hal ini. Maka dicium-cium di leher ya? Ya, sebagian sahabat Nabi yang awal, generasi awal kayak Ibnu Abbas Mengetahui itu sudah tahu. Ya, dan mereka minta tanah itu disimpan. mereka simpan tanah Karbala itu. Makanya tanah Karbala itu sebagian besar ulama, terutama dari mazhab Syiah, itu menganggapnya tanah suci juga, tanah yang dikeramatkan. Nah, di Gorontalo itu ada tradisi tanah begitu. Ya. Itu tradisi di tanah di makam Jupanggola. Ya. Dan Jupanggola sendiri memang masih dari keturunan Ahlul Bait. Untuk kisah-kisah riwayat silsilah beliau. Makam Jupanggola itu yang di Kota Deme, Ya. Kampung Deme di dekat Batu Taat. Jadi masyarakat sering ambil tanahnya, disimpan dan dibacakan doa, disimpan di rumah atau juga untuk mengobati orang. Ada juga untuk mencari barokah. Barokah. Itu adalah tradisi Islam di Oke. Gorontalo. Oke, para pemirsa YouTubers, saya AWK, podcast on the street. Inilah sebagian daripada cerita peristiwa Hari Asyura. Banyak hal-hal yang kita akan kaji, tapi kita terikat dengan waktu. Dan insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan dengan tema-tema yang terbaik untuk kalian semua. Dan saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga informasi ini lebih menambahkan wawasan bagi kita semua. Dan kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gorontalo untuk Indonesia. Dari Gorontalo untuk Indonesia.